Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, mulai hari ini, Senin 24 Maret 2025, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama libur lebaran. Aturan pembatasan akan berlaku hingga 8 April 2025 dan diterapkan pada ruas tol maupun non-tol. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan balik lebaran 2025. Dalam surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Bina Marga tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan menyebutkan kategori pembatasan operasional angkutan barang meliputi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dengan kereta tempelan, dengan kereta gandengan, dan yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang, dan bahan bangunan. Waktu pembatasan operasional truk besar tersebut diberlakukan mulai Senin 24 Maret pukul 00 waktu setempat sampai dengan Selasa 8 April 2025 pukul 24 waktu setempat. Pembatasan diberlakukan pada ruas jalan tol maupun non-tol. Adapun dasar pembatasan tersebut untuk memastikan kelancaran jalannya angkutan lebaran 2025. Selain itu, adanya penerapan kebijakan work from anywhere yang berpotensi membuat masyarakat akan mudik dan pulang kampung lebih awal. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi membuka ruang untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo akan memberikan insentif bagi para pengusaha kargo maupun peti kemas yang tertahan di pelabuhan selama masa angkutan mudik lebaran. Bahkan insentif yang diberikan bisa mencapai 50%. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo berencana memberikan insentif kepada para pengusaha kargo maupun peti kemas yang harus tertahan karena adanya pembatasan operasional truk selama masa angkutan mudik lebaran 2025. Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Mulyanto mengatakan pihaknya akan memberikan insentif sebesar 50% dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 8 April 2025. Insentif diberikan untuk pengusaha kargo atau peti kemas yang tertahan karena tidak bisa keluar pelabuhan dengan adanya kebijakan pembatasan operasional truk. Kami pun juga memberikan insentif kepada jasa penumpukan atas peti kemas dan kargo yang ditumpuk di pelabuhan dari tanggal 24 sampai tanggal 8. Itu sebesar 50%. Jadi karena mereka ada pembatasan, kami berikan juga keringanan sebesar 50% dari tarif. Jadi karena mereka juga tidak bisa keluar karena dibatasin oleh aturan pemerintah. Dalam pelayanan selama masa angkutan mudik lebaran tahun 2025, Pelindo akan menyiapkan tiket mudik untuk 8.000 tiket penumpang bus dan 200 tiket untuk kapal laut. Selain itu, Pelindo juga akan mengoperasikan 63 pelabuhan, sementara puncak arus mudik diprediksi akan berlangsung pada 28 dan 29 Maret 2025. Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, dilema pembatasan operasional kendaraan angkutan barang saat libur lebaran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trismawan Sanjaya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Alfi Bidang Rantai Pasok. Halo Pak Tris, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga Pak Tris, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ada Pak Gemilang Tarigan. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Halo Pak Gemilang, apa kabar? Baik Mas Pras. Siap, terima kasih atas waktu yang disempatkan, kabar baik juga. Dan langsung saja kita ke Pak Tris terlebih dahulu nih. Bagaimana update terbaru dari operasional sektor logistik selama bulan Ramadan, terutama menjelang Lebaran hingga saat ini Pak Tris, silakan. Ya gini Mas Pras, setiap kita kondisi Lebaran atau libur panjang, situasi itu pasti akan di sisi logistik sangat peak gitu ya, ramai sekali. Karena apa? Menjelang libur panjang mereka akan ada kegiatan yang terhenti baik di industri, ya, di pemilik barang, ya,
Ini akan berakibat mereka melakukan persiapan lebih awal sehingga biasanya menjelang libur panjang atau lebaran ini sangat peak sekali. Nah, kondisi peak season ini ya mereka sudah membuat perencanaan jauh-jauh hari memang. Sejak pemerintah menetapkan adanya cuti massal atau cuti bersama, ini akan diprediksi bahwa sekian lama waktu persiapan yang harus mereka buat untuk membuat contingency plan terhadap situasi mereka saat terhentinya kegiatan usaha mereka. Nah, peak season inilah yang seharusnya disiasati bagaimana distribusi barang mereka tetap bisa sampai kepada pengguna untuk tepat waktu dan sesuai dengan komitmen yang mereka telah buat. Gitu ceritanya Mas Bas. Baik, nah dari Pak Gemilang sendiri bagaimana Pak operasional dari kendaraan-kendaraan angkutan barang begitu di selama bulan Ramadan ini? Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Trismon, memang selama ini terjadi pembatasan menjelang Lebaran. Tapi kali ini pertama kebijakannya ini mendadak. Artinya mendadak karena sebelum-sebelumnya tidak kita duga akan terjadi pembatasan yang sekian lama. Ada 16 hari yang selama ini hanya maksimum tahun lalu itu 12 hari gitu ya. Lalu kita baca data bahwa ada penurunan mudik 24% sesuai dengan data-data yang kita baca, dan juga Pak Brigjen Domri Wakil Wakapolri mengatakan itu. Jadi sebetulnya mudiknya itu juga menurun, tapi malah pembatasannya diperpanjang. Nah, ini yang menjadi masalah, Mas. Kalau terjadi pembatasan seperti ini berdampak kepada ekonomi kita, di mana ada 4 hal yang akan terjadi kalau pergerakan barang itu, bahwa satu, pergerakan barang maupun pergerakan orang maupun pergerakan uang maupun pergerakan informasi dan pergerakan lingkungan, semua saling mempengaruhi. Jika pergerakan barangnya terhambat, maka biasanya berdampak kepada ekonomi secara makro, yaitu penurunan pendapatan karyawan, pendapatan pengusaha, pendapatan keuntungan, pendapatan pajak, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Sehingga ini juga akan berdampak kepada PDB kita, bahwa pergerakan yang terhambat ini akan menciptakan inflasi dan menciptakan permintaan yang meningkat, harga-harga naik, Mas. Gitu, Oke, demand-nya bisa tinggi begitu ya, baik Pak. Pak Tris, nah Persenen ini kan kita tahu sampai dengan 8 April nih sudah diterbitkan aturan terkait dengan pembatasan operasional angkutan barang begitu. Nah, Anda melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai kesiapan-kesiapan, karena ini adalah event tahunan, tapi yang seperti disampaikan oleh Pak Gemilang tadi memang durasinya atau periodenya lebih panjang dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini bagaimana Alfi melihat apakah persiapan sudah termasuk dalam persiapan di tahun ini begitu dengan rentang waktu yang lebih panjang? Ya, begini Mas Pras. Jadi SKB ini kan ditetapkan di tanggal 6 Maret tahun 2025. Oke. Kalau kita lihat dengan periode Lebaran, ya ini sangat singkat. Sedangkan kalau kita bicara persiapan dari sisi industri atau pelaku usaha, ini kan dibuat di tahun awal anggaran gitu. Oke. Business plan itu adalah setiap tahun anggaran. Ya. Artinya mereka menyesuaikan dengan hari kerja atau hari produktivitas sesuai dengan di mana hari libur nasional ditetapkan atau cuti bersama yang sudah ada. Dengan adanya SKB yang ditetapkan tanggal 6 Maret, ini kan sifatnya mendadak sekali gitu. Sehingga harusnya dibuat adalah bukan mereka akan perencanaan mereka kan akan tidak sesuai lagi, dan mereka harus buat contingency plan, dan contingency plan ini artinya kan ada risiko defect gitu terhadap ekonomi. Ya, karena apa? Artinya memang harus ada penyesuaian dari kegiatan produktivitas di industri, lalu juga ada biaya-biaya yang mungkin akan terimbas terhadap adanya penyesuaian tadi gitu. Sebagai bahan baku saja importasi untuk industri manufaktur, sudah pasti pada saat ada penyesuaian pembatasan yang dilakukan untuk kendaraan sumbu 3, artinya kan bahan baku importnya tidak bisa tuh mereka supply. Padahal mereka sudah melakukan agreement persiapan melalui perencanaan bisnis mereka, pembelian itu dilakukan lebih awal.
pada saat barang terkirim tidak bisa masuk ke pabrik. Pabrik pun pada saat yang diberlakukan tanggal 24 Maret ini Pak untuk pembatasan, rata-rata industri atau pelaku usaha kan mulai liburnya di tanggal 27 tuh. Ya, ada juga yang masih 28 melakukan aktivitas. Oke. Artinya ini kan ada vacant di sini, Ya. ada vacant situasi operasional dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 yang di mana planning perencanaan industri mulai tanggal 27 libur. Sedangkan distribusinya tidak bisa berjalan. Ya. Bapak bisa bayangkan bagaimana terjadinya mungkin situasi offline atau stop line di manufaktur dan itu akan berimbas kepada pelaku logistik juga, gitu Mas Pras. Baik, dan bagaimana dengan tadi yang sudah disampaikan Pelindo juga akan memberikan insentif begitu ada sampai dengan diskon 50%. Kita akan bahas nanti di segmen Baik. berikutnya Pak Tris. Kemudian Pak Gemilang Baik. kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kategori dari pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama musim mudik lebaran tahun 2025 ini. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih itu masuk dalam kategori pembatasan. Kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, dengan kereta gandengan, kemudian yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian. Ada tanah, pasir, dan batu, hasil tambang, dan juga bahan bangunan. Nah berikutnya pengecualian ini, pembatasan angkutan barang yang masih bisa beroperasi selama libur lebaran dari tanggal 24 sampai dengan 8 April. 24 Maret sampai dengan 8 April ini adalah kendaraan pengangkut BBM atau BBG, kemudian kendaraan pengantar uang, kendaraan pengangkut hewan dan pakan ternak, kemudian pengangkut pupuk, kemudian juga ada kendaraan untuk penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, dan juga kendaraan barang pokok. Itu dia, kita lihat ini ada satu kebijakan terkait dengan mudik lebaran, work from anywhere yang diberlakukan per tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2025, libur sekolah itu dari tanggal 21 Maret sampai dengan 8 April 2025. Dan selanjutnya prediksi puncak arus mudik dan balik. Arus mudik itu diprediksikan 28 dan 30 Maret 2025, sementara arus baliknya 5 dan 7 April 2025. Jadi beberapa data yang sudah kita sampaikan, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tris dan juga Bapak Gemilang. Baik, Pak Tris, kalau kita sempat tertunda begitu ya dengan langkah insentif yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Pelindo begitu. Menurut Anda ini menjadi satu hal yang memang menjawab begitu dengan tantangan yang ada begitu terkait dengan adanya pembatasan operasional kendaraan sampai dengan 16 hari? Saya pikir untuk pelaku industri kan bukan hanya masalah biaya, tapi produktivitas juga Mas Pras ya. Oke. Dengan terhentinya masa produktivitas yang begitu panjang, ini kan kinerja terhadap industri juga akan jadi melemah gitu. Ya padahal kita melihat situasi ekonomi global saat ini juga sudah kondisi yang tidak kondusif gitu, sehingga memang kinerja produksi dari pelaku usaha atau industri itu harusnya lebih dimaksimalkan. Tapi dengan adanya keterhambatan terhadap kegiatan produksi yang semakin rendah, ini kan juga akhirnya memperkeruh daya saing kita terhadap pasar global. Oke. Apalagi ini terkait dengan komoditi ekspor dan impor. Impor terhadap bahan baku industri manufaktur dan ekspor untuk hasil daripada investasi yang berada di Indonesia untuk melakukan transaksi penjualan di transaksi perdagangan internasional. Dan ini sangat berdampak sekali seharusnya. Dan insentif yang diberikan terhadap 50% dari biaya penumpukan barang, ini kan juga bukan sesuatu yang merecovery situasi itu. Karena 50% kondisi dengan masa yang begitu panjang juga tetap menjadi faktor perhitungan kerugian buat si pelaku industri. Ya seharusnya kan memang kalau tidak sepanjang itu tidak perlu ada biaya yang mereka harus tanggung, even itu hanya 50% gitu. Oke, Nah itu oke. artinya insentif juga tidak menjadi suatu solusi buat situasional bagi pelaku industri, apalagi industri yang terkait dengan manufaktur, eksportir maupun pelaku usaha di sisi importirnya gitu. Oke, oke. Nah, Pak Gemilang, lantas bagaimana kalau dengan upaya insentif yang diberikan, kemudian dengan beberapa kendaraan yang tadi masih bisa beroperasi dalam artian ada pengecualian di sana begitu selama libur lebaran tahun ini, Pak Gemilang? Ya, memang kami dengar ada insentif yang akan diberikan oleh Pelindo untuk pengusaha importir ya, yang barangnya tertahan di sana. Dan kami dengar juga ada rencana pemerintah memberikan insentif kepada pengemudi kami
Tapi ini sebetulnya merupakan sesuatu yang tidak harus terjadi dan ini akan korban, Mas. Bagaimana pengemudi ini akan pulang? Sekarang ini udah pulang, Mas. Oke. Mereka nggak membawa apa-apa ini. Ini kasihan nih buruh-buruh di pelabuhan, kemudian di industri nganggur semua, nggak bisa kerja mereka. Oke. Ini kami hitung, Mas, dengan adanya pengemudi dan buruh, kira-kira itu sampai mencapai mobil tidak operasi 2 triliun ini, Mas. Kerugiannya, Pak? Oke. Kerugiannya 2 triliun real. Sudah kami hitung. Kemudian terjadi lagi importir kalau tanpa ada diskon, maka dia akan membayar 2,9 triliun. Kemudian kerugian eksportir, tapi kalau kerugian eksportir ini bahwa opportunity yang hilang itu Oke. 747 triliun, 774,7 triliun. Ini kami hitung berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh AI. Karena kami minta tanya, coba kita tanya AI, apa kerugian, berapa kerugiannya, langsung ditunjukkan, Mas. Sebetulnya mitigasi yang disarankan oleh AI juga, bahwa tidak perlu terjadi tahun ini kita di libur sedemikian panjang. Ini kan hanya karena mencari popularitas saja pemerintah yang baru ini mau seolah-olah menunjukkan kepada masyarakat bahwa berpihak kepada masyarakat. Padahal apa yang terjadi itu bahwa mereka tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, Pak Gemilang, seidealnya, bicara mengenai ideal, sebenarnya berapa lama Pak kalau misalnya kita lihat begitu durasi kalau memang ada pembatasan aturan untuk angkutan barang ini? Begini, Mas, sebetulnya kalau tadi seperti Pak Trismawan sampaikan, mau 10 hari, mau 12 hari, mau 16 hari, ditetapkan di sejak awal, mungkin perlu peraturan menteri, kita udah siap, kita pun tidak akan berharap apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba ada pelarangan yang sedemikian panjang, ya semuanya kita kelabakan, Mas. Jadi kalau idealnya menurut saya tuh 3 hari sebelum Minha, 3 hari setelah hari H, cukup 6 hari. Kita ngapain kita libur-libur? Belum lagi nih, Mas. Ke depan ada lagi ini pembatasan tahun baru, Natal tahun baru. Ada lagi hari kejepit nasional. Begitu terus pelakunya pemerintah ini. Senang sekali dia tuh libur-libur. Kita Oke. Bagaimana? Ya. Baik kita ke Pak Tris sekarang. Lantas bagaimana Pak koordinasi ataupun antisipasi yang sudah dipersiapkan begitu sejauh ini begitu dengan adanya pembatasan ini, yang apakah koordinasi juga sudah dilakukan begitu antar pemilik perusahaan-perusahaan logistik atau anggota-anggota Alfi sendiri dengan mungkin pengusaha-pengusaha angkutan barang misalnya? Ya, gini Mas Pras, pastinya pertama begitu kita ada penetapan SKB ini kan, karena situasinya mendadak, kami sudah pasti harus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemilik barang. Oke. Ya, apa strategi yang akan dibuat contingency plan-nya oleh si pemilik barang ini. Pemilik barang itu dari sisi manufaktur, eksportir, importir yang sudah pasti karena terimbas langsung. Nah, setelah itu ya baru kita coba koordinasi dengan partner-partner logistik kami. Ya dari sisi Alfi ya termasuk dengan Pak Tarigan ini. Ya anggotanya Pak Tarigan sebagai pengangkutnya. Nah kita juga harus bagaimana mensiasatinya. Sampai seberapa jauh memang peran yang bisa kita lakukan dalam mendukung si pelaku industri usaha manufaktur dan eksportir importir. Yang pastinya sih memang kita tetap guidance-nya, arahan itu adalah dari para pemilik barang. Nah inilah mungkin yang harus menjadi pertimbangan untuk selanjutnya Pak. Dalam membahas SKB ini bukan hanya pelaku logistik yang harus dilibatkan. Artinya dari perwakilan pemilik barang, industri manufaktur, eksportir, importir harus dilibatkan di awal. Dan tadi kesepakatan dalam membuat SKB tentang terkait pengaturan atau pembatasan daripada angkutan itu betul-betul disepakati bersama dari sisi pemilik barang, pelaku angkutan dari sisi logistiknya, maupun dari bagaimana pemerintah membuat pengaturan tadi. Sehingga 3 pihak ini dilakukan di awal tahun anggaran, sehingga membuat semua persiapan industri itu menjadi lebih smooth. Gitu Mas Pras. Oke. Nah itu dia. Kebijakan langkah seperti apa juga mungkin strategi yang perlu diterapkan. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Tris, kemudian Pak Gemilang. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Dilema pembatasan operasional kendaraan angkutan barang saat libur Lebaran bersama dengan Pak Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP Alfi Bidang Rantai Pasok, dan juga Pak Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Nah, menyikapi kondisi seperti saat ini, kalau kita lihat begitu dengan Pak Tris yang sudah sampaikan, lantas strategi ataupun langkah antisipasi mungkin tadi sudah dijabarkan. Lantas bagaimana? Ini sudah berlangsung per hari ini sampai dengan 8 April, kemudian Anda melihat koordinasi juga sudah dilakukan pada satu titik tertentu, apa yang mungkin perlu disampaikan selanjutnya begitu, mengingat ini sudah menjadi suatu kebijakan bersama begitu dari pemerintah, Pak Tris. Silakan Pak Tris. Ya, kalau Ya. sekarang ini kan sudah ada keputusan tidak bisa dirubah, Mas. Kami memantau dari CCTV jalanan lenggang-lenggang aja. Ini sudah terjadi korban begini. Oke. Jadi sampai tanggal 8 April ya kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, Mas, karena memang kita harus ikut aturan, sehingga ya tinggal kita menghitung dampaknya aja gitu ya. Tapi yang ke depan yang kami inginkan adalah ketika membuat libur jauh-jauh hari harus disepakati, Mas, Oke. sehingga tidak terjadi seperti ini. Kira-kira itu, Mas. Baik. Ya. Nah, Pak Tris, silakan. Tambahan aja Mas Pras, Ya. jadi kalau kita melihat strategi apa sih yang harus kita siapkan terkait dengan kondisi daripada si pelaku usaha industri ya. Oke. Artinya kan memang pemerintah harus memberikan persiapan segala aturan itu di awal, lebih jauh daripada langkah persiapan yang harus dibuat oleh pelaku industri. Oke. Karena pelaku industri membuat langkah-langkah perencanaan itu tahunan dan per semester gitu. Sehingga ini kalau terjadi perubahan aturan secara mendadak, mereka juga akan melakukan penyesuaian yang sangat sulit. Oke. Apalagi membuat contingency plan yang kadang-kadang tidak ada solusinya. Ya seperti sekarang kalau masalah pembatasan kendaraan ini kan nggak ada solusi, di contingency plan-nya nggak bisa dilakukan karena hampir semua dilakukan serentak di semua region, semua area gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara sebetulnya bagaimana juga produktivitas daripada industri dapat berkesinambungan, berkelanjutan, harusnya kan memang ada tata kelola, baik bagaimana angkutan barang dan angkutan orang yang akan lebih komprehensif dan lebih baik gitu. Ya seharusnya memang kalau kita bicara bagaimana sih mengoptimalkan pergerakan orang mudik, mungkin lebih disarankan bagaimana menggunakan fasilitas kendaraan umum, angkutan umum, sehingga mengurangi kan populasi daripada pergerakan jumlah kendaraan yang begitu banyak gitu. Nah, bagaimana persiapan itu bisa disiapkan oleh pemerintah sehingga tidak juga menjadi hambatan bagi distribusi barang. Nah, kalau sekarang kan jadi seperti pilihan tuh. Akan sulit kita membuat strateginya kalau kedua-duanya masih menjadi pilihan, orang dulu atau barang dulu. Seharusnya bagaimana diterapkan kedua-duanya berjalan secara kesinambungan. Ini akan lebih baik gitu. Nah, persiapan itulah yang akan harusnya dibuat untuk bagaimana itu berjalan bersama-sama strategi ke depannya. Gitu sih, Mak. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai potensi kerugian, kalau misalnya tadi Pak Gemilang sudah menyatakan 2 triliun Pak kerugian yang harus mereka tanggung begitu. Nah, dari Alfi sendiri, dari perusahaan logistik bagaimana? Sebetulnya kan begini, Pak. Secara langsung yang akan menanggung kerugian secara besar itu adalah si pemilik barang. Karena pelaku logistik pun akan memberikan tagihan kepada mereka dari segala kegiatan yang kita lakukan. Oke. Ya, kita hanya melakukan semacam pendanaan di awal saja tuh. Nah, kita akan bebankan kepada pemilik barang. Secara total kerugian pemilik barang itu cukup banyak komponennya. Satu dari biaya logistik yang sudah pasti harus mereka kompres di saat masa-masa mendesak tadi kan, karena mereka harus setelah itu tidak ada bisa melakukan kegiatan. Oke. Ya, relokasi barang dengan kebutuhan unit atau kebutuhan sarana yang lebih banyak, maka ini akan menjadi timbul biaya yang ekstra. Ya, karena mereka tadinya punya planning per periode berapa mereka butuh, sekarang mereka harus kompres di dalam satu waktu dengan jumlah yang lebih banyak, dan itu harus spending lebih besar. Sudah satu dari sisi komponen itu. Kedua, untuk barang-barang bahan baku yang tadi kita bicara masuk dari luar negeri dengan planning yang tidak terkonfirmasi dengan baik sehingga harus ada penyesuaian. Oke. Artinya satu, kalau yang sudah masuk di Indonesia atau masuk di Jakarta, maka itu tadi biaya-biaya yang harus mereka tanggung. Even ada insentif 50% yang kita cukup hargai juga dari kebijakan yang diberikan oleh Pelindo. Tapi kan ini tetap adalah komponen kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik barang. Oke. Belum lagi barang-barang yang masih dalam perjalanan, Pak. Mereka akan berpikir kalau itu masuk ke Tanjung Priok, mereka juga menjadi beban pelaku logistik nasional si pemilik barang di dalam negeri. Maka mereka biasanya sudah bebannya itu bagaimana supaya masih dari sisi penjual transit tuh barangnya di negara lain dulu gitu. Oke. Nah, ini kan artinya juga menjadi
potensi loss buat negara kita yang harusnya sudah masuk jadi potensi negara lain dengan libur panjang tadi. Ya ini banyak hal, belum lagi dari sisi eksportir, Pak. Eksportir yang mereka sudah tadi agreement, punya komitmen dengan pembeli di luar negeri. Jadwal yang harus mereka penuhi adalah dengan jangka waktu tertentu. Ya. Nah ini dengan adanya perubahan mendadak karena adanya pembatasan, mereka tidak bisa kirim barang ekspor. Ini kan ada juga kemungkinan penalti-penalti yang mereka harus tanggung di luar perhitungan-perhitungan yang tadi disampaikan Pak Tarigan tuh Pak. Baik. Pak Tarigan sampaikan kan hanya konkret berdasarkan ya berapa biaya yang akhirnya secara material yang bisa terjadi dengan adanya terhentinya kegiatan. Belum dampak-dampak yang tadi yang tidak terlihat tadi, Pak, yang harus ditanggung oleh pelaku usaha juga. Nah, itulah kerugian yang kira-kira cukup sebetulnya sangat besar yang bisa kita hindari, dan ini juga kan artinya mengganggu produktivitas ekonomi secara makro. Ya itu dia, berarti banyak sekali mungkin komponen-komponen potensi kerugian begitu yang akan dialami oleh pelaku usaha logistik, kemudian tadi operasional dari truk-truk ataupun angkutan barang juga dengan adanya kebijakan ini. Jadi diharapkan nextnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gemilang tadi, kemudian Pak Tris, bahwa memang setiap kebijakan tetap matangkan begitu di awal tahun sehingga rencana bisnis dari perusahaan-perusahaan manufaktur ataupun pelaku usaha di sektor logistik bisa menyesuaikan sejak awal begitu ya, tidak dilakukan di tengah jalan begitu. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Gemilang. Terima kasih banyak atas waktu, update dan informasi yang sudah disampaikan. Pak Tris, terima kasih juga atas informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat semua.